Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca doa melunasi utang. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa usaha manusia itu ada usaha lahir dan ada usaha batin. Dan kita tidak boleh hanya memahami bahwasanya usaha itu bagian yang lahir saja. Termasuk bagian yang batin seperti memiliki ketergantungan kepada Allah, tawakal kepada Allah, punya harapan besar kepada Allah, itu juga bagian dari usaha. Termasuk diantaranya doa. Jangan lupa untuk berdoa. Doa melunasi utang, silakan Anda buka di halaman 69. Jangan lupa untuk berdoa. Berdoa merupakan bukti bahwa kita orang beriman yang sadar akan kelemahan diri kita dan meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang mengatur semua hambanya. Sehingga ketika orang itu berdoa, tentu saja dia punya harapan besar terhadap zat yang diminta. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan tentang arti penting doa. Sebagaimana yang kita ketahui, bi anna taufiqa biyadillah, la biyadil makhluk. Bahwasanya taufik, semangat untuk mengamalkan kebaikan, hidayah untuk mengamalkan kebaikan, termasuk juga kemudahan dalam melakukan apapun, itu ada di tangan Allah, bukan ada di tangan makhluk. Famiftahuhu, maka kunci untuk bisa mendapatkan kemudahan itu adalah sidqul luju wal iftikar wal iltija ilallah. Orang merasa butuh, kemudian dia bersandar, betul-betul bersandar secara jujur, dia merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba ketika ingin mendapatkan pertolongan Allah, kata kuncinya adalah buktikan kalau kamu ini merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang hamba merasa butuh kepada Allah, dia tidak merasa bahwasanya dirinya lebih, atau dirinya itu sudah hebat, dirinya mampu menyelesaikan urusannya sendiri. Ketika dia merasa butuh kepada Allah, maka dia akan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itulah kunci agar seorang hamba bisa mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu terkadang seorang hamba yang sering mendapatkan nikmat, hidupnya selalu enak. Di satu kondisi tertentu, dia dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya menurun. Usahanya gagal, atau misalnya omsetnya menurun jauh, atau dia sakit-sakitan, atau faktor yang lainnya, yang membuat dia pada posisi sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dia merasa berada di titik nadir. Saya adalah orang yang penuh dengan aib, saya berada di titik nol. Selanjutnya, dia punya harapan besar untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula ketika orang dalam kondisi punya utang, kita sangat yakin, dia sangat berharap agar utangnya itu cepat lunas, terutama orang yang masih kepikiran dengan utang, atau mungkin dia bingung karena sering ditagih. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hambanya memohon kepadanya, maka Allah akan berikan kemudahan. Yakini hal itu. Doa adalah bukti bahwa kita adalah orang yang beriman, yang sadar akan kelemahan diri kita, dan sekaligus kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang mengatur seluruh urusan hambanya. Ketika Anda berdoa memohon kepada Allah agar utang itu segera dilunasi, berarti Anda punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melunasi, akan menolong kita, memudahkan kita untuk melunasi utang. Dan itu bagian dari apa jemaah? Bagian dari husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada workshop tentang melunasi utang
workshop ya, melunasi utang. Workshop itu 2 atau 3 hari. Bayarnya berapa? Antara 5 sampai 8 juta. Workshop untuk melunasi utang, Masya Allah. Padahal yang ngadain workshop, dia nggak punya kuasa untuk bisa melunasi utang seluruh pesertanya. Dia hanya menyampaikan teori, dia hanya menyampaikan bagaimana teknis melunasi utang. Dia nggak punya kuasa. Utang melunas, lunas. Nggak bisa dia. Dia nggak bisa menguasai alam ini. Tapi Masya Allah, harga workshop itu cukup mahal ya. Antara 5 sampai 8 juta. Hanya kurang lebih 2 atau 3 hari. Dan pada waktu kami sering mengisi workshop tentang masalah fikih muamalah, kemudian tentang masalah musyarakah, mudharabah, dan beberapa akad dalam fikih muamalah, kita sering mendapatkan keluhan dari beberapa kawan yang merasa betapa mahalnya workshop ini. Saya ingin melepaskan diri dari utang, tapi saya kebebanan untuk bayar itu. Jadi ceritanya begini ya. Ini orang memang memanfaatkan kesempatan ketika orang punya utang. Workshop itu cukup terkenal. Dan tokoh yang ngisi workshop ini sangat terkenal. Jadi dia buka workshop free, gratis. Setengah hari misalnya, dari mulai pagi jam 9 sampai duhur. Free. Banyak orang tertarik untuk ikut karena free. Nah, ketika free, dia cuma menyampaikan permukaannya saja. Secara umum, motivasi, pokoknya kita harus bebas utang, pokoknya kita harus bersih dari utang, ancaman utang ketika di akhirat, dan seterusnya. Sudah? Setelah itu, bagi yang tertarik untuk mendalami bagaimana cara untuk melepaskan utang, silahkan bergabung di grup. Daftar. Pada daftar. Nah, di satu grup yang isinya puluhan orang. Nah, admin bermain di situ. Akan diselenggarakan workshop pada tanggal sekian, tempatnya di tempat ini selama 3 hari atau 2 hari. Biayanya 8 juta. Nah, banyak orang yang dia sudah terjepit dengan utang, nggak punya dana untuk itu, nggak mampu. Cerita yang sampai ke saya, admin mengatakan ya, di grup itu, ayo pokoknya harus mampu. Orang yang mau membebaskan diri dari utang harus siap menyediakan dana sekian. Kok nggak mampu, ayo. Sampai akhirnya di titik terakhir ketika workshop sudah mau dimulai, ada beberapa yang tidak mampu bayar, ya sudah dikeluarkan dari grup. Ya, jadinya workshop ini laku dengan cara seperti itu. Baik. Ya memang ada sebagian yang dia berhasil. Dan untuk membutuhkan coaching agar bisa melunasi utang, nanti ada biaya tambahan. Kita tidak menggunakan prinsip seperti ini untuk mengajarkan kaum muslimin agar bisa bebas utang. Apalagi kemudian dengan cara terlalu mahal yang itu bisa jadi akan memberatkan sebagian kaum muslimin ketika dia punya keinginan untuk membebaskan diri dari utang. Nah, kita sampaikan salah satu di antara upaya dan ikhtiar yang bisa Anda lakukan adalah doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, iringi dengan kejujuran bahwa Anda betul-betul butuh. Dan tentu saja memiliki tekad kuat untuk menghindari setiap tindakan maksiat yang berkaitan dengan masalah muamalah seperti utang dengan bank ribawi dan seterusnya. Terdapat beberapa doa yang isinya permohonan agar kita cepat melunasi utang. Berikut kami cantumkan dalilnya dari hadis. Doa yang pertama. Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rizki yang Engkau halalkan. Allahumma kfini, ya Allah cukupilah aku bihalalika, dengan rizki yang Engkau halalkan, an haramika, sehingga aku tidak butuh untuk mengambil yang haram. Sehingga aku tidak butuh dengan apa yang Engkau haramkan. Waghnini bifadlika, dan cukupilah aku, penuhi kebutuhanku
bifadlika, dengan kemurahanmu, amman siwak, sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Masya Allah ya. Kalimatnya sangat ringkas dan doa ini bersajak ya. Semuanya diakhiri dengan huruf apa? Kaf. Allahumma kfini bihalalik an haramik. Allahumma kfini bihalalik an haramik waghnini bifadlik amman siwak. Semuanya diakhiri dengan huruf kaf sehingga terkesan bersajak. Hadis referensi untuk doa ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ada seorang budak mukatab yang mendatangi beliau. Budak mukatab itu adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Ada budak namanya budak mukatab. Jadi ini budak mukatab dijanjikan merdeka oleh tuannya. Budak itu kan ada banyak macam ya. Ada budak mukatab. Ini beberapa budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya ya. Budak mukatab, budak mudabbar. Budak mukatab ini dijanjikan merdeka jika bisa bayar senilai tertentu. Bisa bayar senilai tertentu sesuai kesepakatan dan yang diminta oleh tuannya. Kamu kalau bisa menebus dirimu seharga 100 juta, tak bebaskan. Lalu budak mukatab ini nyicil. 100 juta kegedean ya. 10 juta misalnya. Kamu kalau bisa nebus 10 juta, kamu tak bebaskan. Nah kemudian budak mukatab ini nyicil. Dia nyicil. Bulan ini bisa 300. Bulan depan bisa 500. Bulan depan lagi bisa sekian ratus. Nyicil dia. Sampai ketika totalnya 10 juta, bebas. Itulah budak mukatab. Ada budak mudabbar. Budak mudabbar itu bebas jika tuannya mati. Ya, kalau nanti aku mati, kamu bebas. Nah, budak yang dijanjikan seperti ini namanya budak mudabbar. Nah, budak mudabbar ini tidak boleh diwariskan. Karena dia sudah dijanjikan bebas oleh tuannya jika tuannya mati. Artinya, kamu tetap jadi budakku, layani aku sampai aku mati. Biasanya orang kalau sudah tua, ya, dan dia pengen punya pembantu budaknya, maka dia tidak ingin membebaskan budaknya selagi beliau masih hidup. Sehingga biasanya dilakukan akad seperti ini, dan budaknya menjadi budak mudabbar. Lalu budak mukatab ini mendatangi Ali bin Abi Thalib karena dia kan jadi punya utang. Utang senilai kewajiban yang harus dia bayarkan agar dia bisa bebas. Budak ini mengatakan, saya tidak mampu melunasi cicilan tanggungan untuk membebaskan diriku. Karena itu bantulah aku. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, maukah saya ajarkan beberapa kalimat yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Andaikan engkau memiliki utang sebesar gunung Thabir, Allah akan bantu melunasinya. Gunung Thabir ini gimana, Pak? Wallahu alam. Yang jelas pokoknya namanya gunung, gak ada yang kecil ya. Coba orang punya utang segede gunung Thabir atau segede gunung itu aja. Banyak sekali utangnya. Tapi kalau dia jujur membaca doa ini, Allah akan membantu untuk melunasinya. Lalu Ali mengajarkan, bacalah Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Nah, dan doa ini sangat bagus untuk kita baca, dan boleh juga Anda baca secara rutin agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mencari rizki yang halal dan tidak punya keinginan untuk mendapatkan rizki yang haram. Karena kadang ada orang yang syahwatnya untuk mendapatkan rizki yang haram itu besar. Sebab godaannya di situ besar. Misalnya apa, Pak? Ya, orang yang bekerja di daerah yang basah.
sementara dia punya amanah dan dia harus menjaga diri, godaannya besar. Atau orang yang berdagang tapi praktek bisnisnya penuh dengan kotoran, sehingga godaannya besar. Kalau itu tidak diambil, nanti kehilangan peluang yang nilainya besar. Yang seperti ini butuh pegangan. Dan pegangan yang bisa dia gunakan adalah memohon kepada Allah agar dicukupi dengan sesuatu yang halal. Allahumma kfini bihalalika an harami. Allahumma kfina bihalalika an harami. Wagnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah kami semua, saya dan para pemirsa yang lainnya, bihalalika, dengan rizkimu yang halal, an haramika, sehingga kami tidak butuh untuk mengambil rizkimu yang haram. Wagnini bifadlika, wagnina bifadlika, dan cukupilah kami, penuhilah kebutuhan kami dari karuniamu, amman siwak, sehingga kami tidak butuh untuk bersandar kepada selainmu. Selanjutnya kita beralih kepada doa yang kedua. Doa yang kedua, kalimatnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari al-ham dan al-hazan. Apa itu al-ham? Al-ham adalah rasa takut disebabkan karena bingung memikirkan masa depan. Nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Bingung memikirkan masa depan. Itu ham. Ketakutan, keresahan, memikirkan masa depan. Al-hazan itu ketakutan karena terngiang dengan masa silam. Waduh, saya kemarin kok kayak gini ya. Nah, saya kemarin kayak gini. Saya menyesal. Sehingga al-ham itu ketakutan terkait masa mendatang, dan al-hazan itu penyesalan terhadap perbuatan yang telah dikerjakan. Wal ajzi wal kasal. Dan saya berlindung kepadamu dari al-ajz, ketidakmampuan, lemah. Disuruh A, tidak bisa. Disuruh B, tidak bisa. Disuruh C, tidak bisa. Pak, coba lakukan ini, Pak. Waduh, saya tidak bisa ya. Saya tidak sanggup. Kalau yang kayak gini, waduh, saya tidak sanggup. Ada orang yang terlalu lemah, ya, sehingga banyak potensi yang dimiliki oleh orang lain, dia itu tidak bisa. Terlalu lemah dia. Saya katakan ini bukan lemah fisik, tapi lemah mental. Ada orang yang seperti itu. Jadi nggak berani mencoba. Nggak berani mencoba. Coba kamu coba ini. Coba yang ini. Coba yang ini. Dia sudah bilang, kayaknya kok saya nggak sanggup. Itu semuanya adalah al-ajiz. Al-ajiz. Lalu ada al-kasal. Dia malas melakukannya. Sebenarnya dia bisa, tapi malas. Dia punya potensi, dia punya kemampuan. Kamu itu bisa. Cuman masalahnya satu, malas. Dan itu penyakit yang menghalangi orang untuk bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Dan jangan terlalu jangan terlalu memanjakan malas. Fisik ini kalau dimanjakan, dia senang. Memang senang. Dia sudah bisa menikmati ini, ya sudah. Tapi ya dampak buruknya, nanti dia tidak akan bisa terpisah dari sifat manja seperti itu. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, an-nafsu kat-tifli illam tanfatin la yanfatim. Jiwa itu seperti bayi. Kalau kau tidak menyapihnya, dia nggak bakalan bisa tersapih. Sehingga akhirnya cuman mengandalkan ASI aja. Disuruh makan sendiri nggak mau. Maka orang tua yang anaknya sudah di usia 2 tahun, dia harus terpisah dari ASI ibunya. Biar ketika tidur tidak terlalu bergantung kepada ASI, dia nanti harus sudah mulai diajari untuk banyak makan makanan yang ada di sekitarnya. Kalau dia nggak pernah disapih, yang terjadi apa? Gandol terus, gitu ya.
Gandol terus karo mbok nih. Maka dia akan terus bergantung pada ASI ibunya. Nafsu juga seperti itu. Kalau tidak disapi, nggak dipaksa, maka dia tidak akan bisa tersapi. Wal bukhl wal jubn. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil dan pengecut. Bakhil itu pada harta, pengecut pada jiwa, pada jasad. Ada orang yang bakhil, dia nggak mau hartanya keluar. Ada orang yang pengecut, dia nggak mau badannya terluka. Ya, sama-sama bakhil sebenarnya. Cuman kalau bakhil lebih kepada harta, hartanya nggak mau keluar. Kalau al-juban, fisiknya itu nggak mau diajak. Pak kerja bakti, wah, aneh mas, saya sama debu itu nggak berani saya mas. Ya sudah, bapak bagian rumput aja. Wah, nah, saya takut nanti kalau ada ular gimana. Oh kalau kayak gitu pak, bapak yang bagian masak. Waduh, apalagi itu mas. Saya sama pisau itu takut. Waduh, Masya Allah ya. Ini orang yang terlalu bakhil terhadap orang yang terlalu juben ya, pengecut pada dirinya. Jadi gak beranian, gak berani. Ini kita baru berbicara untuk urusan yang kecil. Belum lagi kalau sudah permasalahan jihad. Makanya orang bakhil dalam jihad, dia gak ikut keluar harta dan tidak mau menyerahkan jiwanya. Dan seorang mukmin, kata Nabi SAW, laisa bil bukhli al-hali wala bil jubnil khali. Mukmin itu tidak memiliki sifat bakhil yang kebangetan dan pengecut yang kebangetan. Wa dhala'id dain, dan aku berlindung kepadamu dari dhala'ud dain, belenggu utang. Wa ghalabatir rijal, serta dikuasai oleh orang lain. Tayyib. Jamaah yang dimulakan Allah, Anda bisa perhatikan di sini Nabi SAW berdoa dengan sepasang akhlak buruk yang itu biasanya menjadi turunannya. Alham dengan al-hazan ini sepasang. Alham dengan al-hazan ini sepasang. Al-ajz ini sepasang dengan al-kasal. Bakhil itu sepasang dengan juben. Dhala'id dain sepasang dengan ghalabatur rijal. Orang kalau terlilit utang, kena belenggu utang, dia akan dikuasai oleh orang lain. Sehingga dia dikejar-kejar sama DC. Ya. Kalau nggak dikejar-kejar DC, nanti dikejar-kejar sama pemilik utang. Ayo take. Diteror, ditelepon berkali-kali. Kadang dihina. Maka dia berada di bawah ghalabatur rijal. Dan orang yang hidupnya di bawah ghalabatur rijal itu pasti nggak nyaman. Karena dia dalam tekanan. Jadi ghalabatur rijal adalah tekanan orang lain karena kita punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang itu dan itu belum selesai. Hadis referensi, hadisnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talha. Ada Talha bin Ubaidillah, ada Abu Talha. Ini dua sahabat yang berbeda. Bapak tiri Anas. Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Talha, carikan anak yang bisa membantuku sampai aku bisa tiba di Khaybar. Anas melanjutkan, Abu Talha memboncengku, saat itu aku baru mendekati usia balik. Karena Anas ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, usia Anas sekitar 10 tahun. Berarti 5 tahun ketika Nabi SAW di Madinah, Anas mendekati usia balik. Aku melayani Nabi SAW apabila beliau turun dari kendaraannya. Aku mendengar beliau sering membaca doa, kata Anas, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa minal ajzi wal kasal. Wa minal jubni wa minal bukhli wal jubn.
Kemudian beliau berdoa kepada Allah, wa min dola'id daini wa ghalabatir rijal. 4 pasangan tadi ya. Alham, pasangannya hazan. Kemudian yang kedua adalah al-ajaz, pasangannya kasal. Yang ketiga, bukhl, bakhil, pasangannya juben. Yang keempat, dola'id dain, terlilit utang, pasangannya ghalabatur rijal. Hadisnya riwayat Bukhari. Dan di sini ada lafaz yang menjadi kepentingan kita adalah lafaz wa dola'ir rijal wa dola'id dain. Kita berlindung kepada Allah dari terlilit utang. Yang itu menyebabkan diri kita tertekan dengan orang lain. Hadisnya riwayat Bukhari. Doa yang ketiga. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'. Falikal habbi wan nawa. Wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Pengantarnya cukup panjang. Ya Allah, rabbas samawati sab'. Dat yang memiliki dan menciptakan langit yang jumlahnya 7. Rabb al-arsh yang agung. Rabbnya arsh, dat yang memiliki dan menciptakan arsh yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai'. Wahai Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Falikal habbi wan nawa. Engkau yang memecah biji-bijian. Biji itu ada 2, ada al-hab, ada an-nawa. Kita mengenal monokotil dikotil. Tapi sebenarnya al-hab wan nawa itu bedanya di sini. Al-habbu itu biji yang dimakan. Apa ada Pak biji yang dimakan? Sebutkan contoh biji yang dimakan. Orang Indonesia itu Masya Allah sakti ya, makan beton. Udah biasa mereka makan beton ya. Yang dimaksud biji yang dimakan bukan itu Pak. Biji yang dimakan di sini maksudnya adalah bahan makanan pokok, itu rata-rata biji-bijian. Beras, gandum, ya, dan seluruh turunannya. Jagung, itulah al-habbu. Sehingga kita makan al-hab, al-hubub, itu yang kita makan adalah bijinya. An-nawa itu biji yang ditanam, yang tidak dimakan. Biji yang tidak dimakan. Jadi pada asalnya dia tidak dimakan. Ya, meskipun ada orang yang makan. Biji rambutan, biji salak, biji duren. Pada asalnya itu tidak dimakan, bukan bagian makanan. Pokoknya itu ada di buahnya. Contohnya apa? Kalau an-nawa, anggur, kalau di sana ya. Kemudian apalagi? Buah tin dan aneka buah-buahan yang dimanfaatkan adalah daging buahnya. Jadi ini berlaku untuk buah. Dan tanaman di alam raya ini isinya cuma itu. Kalau nggak bahan makanan pokok, ya, ini bahan pokok. Ya. Kalau nggak bahan makanan pokok, buah pelengkapnya. Buah, sayur itu ada di sini. Bahan makanan pokok beras, gandum, jagung, dan seluruh turunannya, ya, itu ada di al-hab. Ya. Dan jamaah yang dimakan Allah, coba kita perhatikan ya. Seperti biji apa yang paling lemah? Apa biji yang paling lemah misalnya? Ya. Biji nangka, ya, misalnya. Atau biji durian lemah ya. Baik. Jadi dipukul-pukul pakai tangan, dia sudah hancur. Beras, ya beras agak keras. Tapi pakai tangan masih bisa untuk dipatahkan. Tapi Masya Allah, biji yang lemah ini bisa nembus batu. Sehingga ketika dia keluar tunasnya, gitu ya, keluar tunasnya
lalu dia bisa menembus celah-celah di sekitarnya. Terus seperti itu sampai akhirnya batu itu kan bisa pecah. Kadang ada misalnya pohon beringin yang dia tumbuh di sela-sela batu sampai batu itu pecah. Itu berawal dari sebuah biji yang ditumbuhkan oleh Allah. Kemudian dia membesar sampai sebuah batu itu pecah. Padahal dia berasal dari sesuatu yang sangat lemah. Falikul habbi. Kacang itu biji yang lemah. Ditanam dalam tanah, diuruk. Biar nggak nanti dimakan oleh burung. Diuruk. Tapi dia bisa menembus tanah. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membukanya. Dan Allah yang menjaganya, Allah yang menghidupkannya. Falikul habbi wan nawa. Wa munzilat Taurat wal Injil wal Furqan. Dialah yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Zabur kok nggak disebutkan, Pak? Karena kitab yang berisi hukum 3 ini. Taurat, Injil, dan Furqan, Al-Quran. Sedangkan Zabur itu isinya doa-doa. Wa a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatiha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Dan segala sesuatu ubun-ubunnya ya, ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Lalu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, engkaulah zat yang al-awwal, zat yang pertama. Falaysa qablaka syai', tidak ada apapun sebelum engkau. Wa antal akhiru, dan engkau zat yang terakhir. Falaysa ba'daka syai', dan tidak ada apapun setelah engkau. Wa antal zahir, dan engkau zat yang zahir. Falaysa fawqaka syai', di atasmu tidak ada apapun. Di atasmu tidak ada apapun. Wa antal batin, engkaulah yang batin. Dan tidak ada sesuatu yang luput darimu. Falaysa dunaka syai'. Kemudian kita baru mohon kepada Allah, iqdi 'anna ad-daina waghnina minal faqri. Lunasilah utangku ya Allah dan berikan kecukupan aku sehingga aku tidak mengalami kefakiran. Ya, selalu merasa butuh kepada orang lain. Baik. Kita membaca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sederet namanya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang pertama, dia yang terakhir. Dia yang lahir dan dia yang batin. Al-zahir wal batin. Dan itu nama Allah Ta'ala. Nah, Nabi SAW menafsirkan wal awwal wal akhir. Apa yang dimaksud al-awwal al-akhir? Al-zahir wal batin. Al-awwal wal akhir itu dimensi waktu. Dialah Allah Ta'ala zat yang pertama dan yang terakhir. Dan tidak ada makhluk sebelum Allah, tidak ada makhluk setelah Allah. Al-awwal wal akhir. Al-zahir wal batin. Ini berbicara dimensi ruang. Berbicara dimensi ruang. Dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Yaqdi 'anna ad-daina waghnina minal faqri. Kemudian kita mohon kepada Allah, lunasilah utang kami dan cukupilah kami sehingga kami tidak menjadi fakir lalu butuh kepada yang lain disebabkan karena kefakiran. Kita baca hadis referensinya. Diriwayatkan dari Suhail ini tabi'in ya. Beliau mengatakan bahwa Abu Saleh, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyuruh kami agar ketika hendak tidur kami membaring ke arah sisi kanan
kemudian membaca Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim sampai akhir hadis. Dan beliau mendapatkan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Sehingga sanadnya an Suhail an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, semua doa di atas bisa dibaca sekaligus atau salah satu darinya. Berdoalah dengan disertai keyakinan dan harapan besar kepada Allah. Jangan pernah bosan untuk terus berdoa, meskipun belum ada tanda-tanda Allah telah mengabulkan doa kita. Ada seorang hamba yang beliau sangat serius ketika berdoa, padahal sebab untuk bisa terwujudnya apa yang beliau harapkan itu sudah tidak ada. Siapa beliau? Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, disebutkan oleh Allah. Ya. Jadi Nabi Zakaria memohon kepada Allah agar diberi keturunan. Padahal beliau sudah tua, istrinya mandul, dan sudah tua, sudah menopause. Istrinya menopause, mandul. Ya. Nabi Zakaria dalam kondisi sudah tua. Baik, secara perhitungan normal, ini untuk bisa punya anak mustahil. Tapi beliau berdoa kepada Allah terus. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada beliau seorang anak. Ketika diberi karunia seorang anak, karena Nabi Zakaria didatangi oleh malaikat, dan malaikat itu menyampaikan kabar gembira akan memberikan seorang anak, Nabi Zakaria terheran. Anna yakunu li gulamun wa qad balagani al-kibar wa imra'ati akir. Kok saya bisa punya anak gimana? Padahal saya sudah tua, sementara istriku akir, orangnya mandul. Ya. Qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin. Allah Ta'ala berfirman, itu mudah bagi Allah Ta'ala. Lalu Nabi Zakaria dikasih tanda, ya, mohon kepada Allah. Terus, apa bukti kalau nanti saya akan punya anak? Kemudian malaikat mengatakan, kau tidak bisa bicara selama 3 hari. Tidak bisa bicara selama 3 hari. Sehingga sejak saat itu kemudian Zakaria nggak bisa bicara. Tapi Allah perintahkan, wadhkur rabbaka katsira. Tapi tetap ingat Allah. Tetap ingat Allah. Tetap banyak berzikir. Subhanallah. Ini nggak bisa bicara, tapi disuruh banyak berzikir. Ada pelajaran penting di sini, saya mohon maaf. Kita beralih tema. Allah ceritakan di surat Maryam. Allah ceritakan di surat Maryam. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata layalin sawiyya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiyya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap wahyukan kepada beliau untuk banyak berzikir, dan Nabi Zakaria menyampaikan kepada masyarakat banyak berzikir. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam enggak bisa bicara selama 3 hari. Maka sampai ada ulama yang mengatakan, andaikan manusia itu boleh untuk berhenti zikir, Nabi Zakaria lah orangnya. Padahal Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, Allah ceritakan di surat Ali Imran, ya. Zakaria. Nah, di Ali Imran, Nabi Zakaria difirmankan oleh Allah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashi wal ibkar. Di Ali Imran ayat 41. Andaikan manusia itu boleh berhenti zikir, Nabi Zakaria lah orangnya. Karena Nabi Zakaria di saat beliau ayat berapa ini? 41.
Di saat beliau tidak bisa bicara, beliau tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qala ayatuka," tanda bahwasanya engkau akan punya anak, engkau tidak bisa bicara dengan orang lain selama 3 hari. Selain hanya ramza, selain hanya isyarat. Sehingga beliau gunakan bahasa apa itu? Bahasa orang bisu. Wadhkur rabbaka katsira. Tapi ingatlah Rabbmu, seringlah berzikir dan bertasbihlah di waktu pagi dan di waktu sore, bil asyi wal ibkar, di waktu sore dan pagi. Maka Anda yang bisa bicara dengan normal, mengeluarkan suara subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, dengan normal, terdengar dengan baik, Anda tidak punya udzur sebagaimana dimiliki oleh Zakaria. Jika Zakaria tetap diperintahkan oleh Allah padahal beliau dalam kondisi bisu, maka kita yang enggak bisu seharusnya lebih banyak berzikir. Baik, kembali ke tema. Berdoalah disertai dengan keyakinan dan harapan yang besar kepada Allah. Jangan pernah bosan untuk berdoa, sekalipun tanda-tanda dikabulkan belum nampak. Saya sudah berdoa tiap kali sholat, tapi kayaknya belum ada pendapatan yang bisa membuat utangku lunas. Kok masih biasa-biasa saja? Yang nagih itu saya udah pusing, Pak Ustadz. Lah terus gimana? Mau diapain? Saya mutong berdoa. Wah, jangan. Terus berdoa. Gantungkan harapan itu kepada Allah. Yang penting adalah Anda punya ketergantungan kepada Allah, sehingga Anda akan terus berdoa kepada Allah. Ini kita bacakan keajaiban doa utang, tapi insya Allah kita bahas besok ya, di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkan doa-doa baik yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga para jamaah yang punya utang, yang baik yang ikut kajian ini secara live maupun yang nonton rekamannya, kami doakan semoga utang Anda cepat lunas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.